Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك والحمد لله. أيها الإخوة بالله، hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa kembali memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya sehingga pada hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 4 April 2025 kita masih tetap dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah mampunya kita mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dalam bentuk spiritual di dalam kehidupan dan kehidupan kita di permukaan. Andai kata bukan karena iman, mungkin tidak ada kita di tempat ini. Nasaban kana taqwa ila lana naruta, sehingga kita aplikasikan dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa
Kita sekarang masih berada di suasana kemenangan, di mana 5 hari yang lalu kita rayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan buat umat Islam yang telah lulus menghadapi ujian selama setahun. Oleh sebab itu, pada Jumat kita kali ini saya kembali lagi mengutarakan terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan selama satu bulan. Kita diuji selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kita dilatih selama 1 bulan di bulan Ramadan untuk dapat mencapai 5 hakikat di dalam melaksanakan ibadah di bulan. Yang pertama, melatih diri untuk kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan selama 11 bulan ke depan. Jadi tujuan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu adalah pertama-tama bagaimana kita melatih diri kita untuk senantiasa sabar menghadapi ujian dan tantangan di dalam hidup. Makanya oleh sebab itu, apabila setelah kita dilahirkan bulan Ramadan, lalu kita tidak akan mampu memperlihatkan atau menampakkan kesabaran di dalam kehidupan ini, maka itu ada implikasi bahwa puasa kita gagal selama 1 bulan. Karena di bulan Ramadan bagaimana kita dididik oleh Ramadan untuk menahan hawa nafsu di siang hari, maka inilah yang dapat kita jadikan modal untuk 11 bulan ke depan. Bagaimana kita mampu menentukan godaan-godaan, ujian di dalam kehidupan. Satu-satunya adalah as-sabr. Innallaha ma'as-sabr. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa bersabar. Bersabar ketika menghadapi ujian, bersabar ketika menghadapi tantangan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar. Inilah hikmah kenapa bulan Ramadan mendidik kita untuk senantiasa bersabar. Kemudian yang kedua, melatih mengontrol hawa nafsu kita. Karena nafsulah yang membawa kita untuk melakukan suatu tindakan yang negatif. Makanya di bulan puasa ditahan bagaimana seseorang mampu membeli sesuatu, makanan dan lain sebagainya. Karena bulan puasa yang memerintahkan dia untuk melawan hawa nafsu kita di situ. Makanya itulah sebabnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya bahwa musuh yang paling besar, tantangan yang paling besar di dalam kehidupan kita ini adalah nafsu. Karena nafsulah yang mengantar kita untuk melakukan hal-hal yang negatif di dalam. Hadir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang kedua yang kita peroleh apabila setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka yang muncul pada diri kita adalah mampunya kita menahan nafsu. Oleh sebab itu, kalau sekiranya nafsu ini kita tidak mampu menahannya, sekiranya nafsu ini kita tidak mampu membendungnya dari hal-hal yang negatif, maka itulah indikasi
bahwa ia roh puasa tak selama sebulan tidak ada pengaruhnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu thumma, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka sama halnya dengan berpuasa satu tahun. Kalau sekiranya di bulan Ramadan kita tidak mampu mengoptimalkan kita punya amal ibadah, maka datang di bulan Syawal ini kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengerjakan namanya puasa Syawal selama 6 hari. Ini adalah merupakan salah satu bagaimana untuk kembali memperbaiki ibadah kita. Siulaki nale surah bulan Ramadan, siulaki nadiri bulan Ramadan, namun kita tidak mampu memperdayakan bulan Ramadan, maka diminta kita untuk mencukupkan bagaimana mendapatkan nilai pahala 1 tahun dengan berpuasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan. Puasa itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihhu." Mampukah puasa kita sebulan yang lalu membawa kita sehat jasmani dan sehat rohani? Maka kalau tidak seperti itu, kita kembali evaluasi bahwa puasa yang kita lakukan selama 1 bulan bukan karena Allah, akan tetapi karena masyirik daripada terbetul, sehingga mempuasa tania betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Asawaya puasa, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasih, mapuasa gitu mana kumilo bisa. Karena itulah yang membawa jasmani kita sehat, rohani kita sehat dengan menekuni ibadah itu dan meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Takwa inilah yang makanya di awal ayat itu tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan perlu kita ketahui apa itu takwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama adalah tawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Mari kita amalkan itu. Tawadu di dalam kehidupan. Tawadu artinya apa? Sederhana. Tidak rakus, tidak egois. Jadi kalau masih ada yang sudah berpuasa selama 1 bulan lalu di dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah, tidak bisa mengalahkan rasa egois dan rasa serakahan di dalam kehidupannya, maka pengaruh puasanya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana untuk merasakan takwa itu? Yang pertama tawadu, rasa tawadu yang perlu kita miliki. Kemudian yang kedua rasa karena. Dan yang ketiga adalah wara, dan yang keempat itulah bentuk takwa di dalam kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa, di bulan Syawal pun kita disunatkan untuk melaksanakan dan mencukupkan puasa kita selama 1 tahun. Jadi alangkah ruginya seseorang muslim kalau di bulan Syawal ini tidak mampu
amalkan, tidak mampu dimanfaatkan untuk melaksanakan puasa selama 6 hari. Itu pun terkadang banyak di antara kita yang lalai. Padahal kebaikan yang berhasil kita lakukan akan tercermin waktu yang akan kita hadapi. Kalau puasa kita berhasil di bulan Ramadan, maka tentu kita tidak alpa di dalam melaksanakan puasa di bulan Syawal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula kalau salat tarawih kita berhasil di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini juga kita tidak akan alpa melaksanakan salat sunnah yang khusus di bulan Syawal adalah salat utama. Di mana oleh ulama kita Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab beliau Intisari daripada Ahya'uddin, beliau menjelaskan barang siapa yang melaksanakan di bulan Syawal, utaka ini adanya di bulan Syawal, tidak ada di bulan lain. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah utaka, mengamalkan pada bulan Syawal, maka ada 3 indikasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diwafatkan dalam keadaan syahid. Yang kedua, ketika dia punya penyakit disembuhkan dari penyakitnya. Yang ketiga, ketika dia punya hutang dibebaskan dari hutang. Ini salah sunnah. Itulah bagaimana kita mengamalkan. Kalaupun dalam hal ini memang dipermasalahkan hadis ini, tapi kalau semacam Abdul Qadir Al-Jailani, murid daripada Imam Al-Ghazali, tidak akan mungkin. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan 2 hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan kita dengan melaksanakan puasa selama 6 hari. Yang kedua, bagaimana Syekh Abdul Karim mengamalkan di dalam kehidupan beliau. Setiap selesai lebaran yang masuk di bulan Syawal, maka beliau melakukan amalan yang namanya salat sunnah utaka, jumlahnya 8 rakaat. Itu selama bulan Syawal. Oleh sebab itu, mari kita hadiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat surah Al-Hasyr tadi mengatakan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Dega masuk di sisi Allah Subhanahu naismana. Ia malairing ni makutokan subuh naismana Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, mari kita di bulan Syawal ini kita manfaatkan 2 hal, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal, yang kedua salat sunnah utaka di bulan Syawal. Memare ingkiki napasalam Allah Subhanahu wa taala rilino makutopa insyaallah resel menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa lisairil muslimin astaghfiruhu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جل وأشهد أن سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاز المتقون وطاعة الله ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على ملائكة المقربين وأهل طاعتك واجعلنا معك يا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الفاتح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك واتبعنا الرسول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزى. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متكبرا ورزقا واسعا على رحمتك يا رب. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا خصوصا توبة مباركة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها ربنا وسائر بلاد المسلمين أمة يا رب. اللهم أصلح أحوالنا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.